Minggu lalu saya berkhotbah dengan judul Ancaman Runtuhnya Hidup Kita. Jadi ini tentang keruntuhan, dan ini yang kita harus memperhatikan saat ini. Keruntuhan itu bisa saja terjadi. Kita sudah lihat bagaimana waktu Rusia menyerang Ukraina, dan semua serba ketakutan, semua serba bingung, dan mereka harus hadapi situasi seperti itu. Tidak ada yang mau perang, tidak ada masyarakat yang mau perang, rakyat. Tapi mereka melihat ini kenyataan, dan sebabnya ya kita coba mungkin berpikir ya, seandainya kita alami seperti itu. Kalau mereka Ukraina bisa lari lewat darat, kalau kita lewat udara dan lewat laut, kalau lewat laut udah habis, karena sudah makan berapa hari kalau sampai ke Singapura atau ke Australia. Tapi yang jelas saudara, kita harus siap dengan segala kemungkinan yang ada. Karena yang paling berat saat ini ada dua masalah yang paling berat, isu yang paling berat. Yang pertama, perubahan cuaca yang ekstrim. Kalau nggak hujan deras, kalau nggak panas. Dan itu mempengaruhi pertanian. Oh, itu mempengaruhi sekali. Australia sudah mulai berkurang sapinya karena terlalu panas, sehingga itu mempengaruhi sapi. Ya ini banyak hal yang memang terjadi. Yang kedua yang membuat jadi yang kita harus hadapi adalah hujan asteroid, yang batu-batu dari langit itu turun. Ya kita berdoa supaya hujan es ya itu perubahan cuaca. Tapi hujan asteroid itu yang batu-batu dari langit turun. Nah, hari ini kita ingin bahas firman Tuhan dengan tema runtuhnya umat pemenang. Jadi, yang orang-orang yang menganggap diri pemenang, orang-orang yang merasa dirinya pernah mengalami pertolongan Tuhan, mereka juga disebut umat pemenang. Tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, mereka juga bisa mengalami keruntuhan umat pemenang, runtuhnya umat pemenang. Karena ini kita tetap dalam tema bagaimana kita membangun hidup kita yang benar di hari Tuhan. Mari kita lihat runtuhnya umat pemenang ini seperti bangsa Israel waktu dipimpin oleh Yosua. Mereka bisa memenangkan peperangan di tanah Kanaan. Mereka bisa merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian itu dengan luar biasa. Ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mereka bisa perang. Mereka hanya kalah dengan sekali aja waktu melawan kota Ai. Tapi selebihnya daripada itu mereka menang terus. Karena Tuhan menggenapi janjinya. Namun, setelah Yosua meninggal, umat pemenang ini tidak setia kepada Tuhan. Orang-orang yang mengalami bagaimana pertolongan Tuhan itu tidak setia kepada Tuhan setelah Yosua meninggal. Dan mereka lebih mengutamakan membangun hidupnya daripada membangun hidupnya sesuai dengan asumsi masing-masing, bukan berdasarkan pada firman Tuhan. Ini kenyataan yang ada di kitab Hakim-Hakim. Kalau saudara baca di kitab Hakim-Hakim dari Hakim-Hakim 1, mereka mulai bingung. Siapa yang mau mulai perang ini? Padahal jelas dari firman Tuhan itu dalam kitab Taurat itu dikatakan bahwa suku Yehuda yang harus berperang dulu, yang memimpin. Dan mereka bertanya-tanya, ayo kamu maju dulu. Itu ya kenyataan yang ada. Bahkan yang lebih parah lagi adalah orang-orang Israel pada saat itu sebagai umat pemenang. Mereka sudah mulai kompromi dengan penyembahan berhala. Mereka sangat menyakitkan hati Tuhan. Mereka berbuat jahat sehingga Tuhan serahkan mereka kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Bangsa-bangsa yang mereka sudah kalahkan sebenarnya. Dan saudara di sini yang memang hal yang sangat menyedihkan. Seringkali saat ini yang terjadi saat ini itu banyak asumsi-asumsi yang dunia berikan kepada kita. Sehingga membuat kita itu jauh dari Tuhan. Banyak terjadi. Asumsi-asumsi itu terjadi karena ada penyesatan yang luar biasa bentuknya. Banyak bentuknya. Ada juga yang dalam berbentuk agama. Sepertinya rohani. Waktu di Perjanjian Baru itu juga ada yang seperti itu. Jadi kita harus Paulus melawan pengajaran sesat yang mereka menekankan kita harus jaga makan. Kita harus jaga diri kita dengan baik. Karena kita harus bisa seperti Tuhan.
Dan itu memang sepertinya agamawi sekali, rohani. Dan ini ada yang ngajarkan seperti itu. Dan saat ini juga banyak orang yang tertipu dengan orang-orang yang pakai jubah agama. Makanya kalau ada orang yang bilang gini, menjual agama untuk kepentingan politik, itu religius, agamawi. Ada juga yang materialistik. Ini yang lagi rame-ramenya nih ya, Intracans, binomo ditawarkan. Ada itu kan judi online ya, yang memang bukan betul-betul karena ini, tapi memang ada penipuan di situ. Materialistik. Jadi seolah-olah digoda untuk mendapat kaya seperti dia, untuk menjadi orang yang kaya, cepat kaya. Yang dulu latar belakang dia adalah super online. Tiba-tiba dia jam 3 malam, dia cerita jam 3 malam, dia lihat di salah satu online, dia lihat, mobil Tesla 1,5 M, murah banget, beli cash. Beli Lambo 3,5 M, murah banget, beli cash. Wow, bagaimana nggak tergoda anak-anak muda kalau ada kayak gitu? Materialistik, semua serba bisa. Bahkan ada juga yang hedonistik, hidup enak, hidup mewah. Dan itu sangat menyedihkan loh. Saat ini di TV itu banyak sekali kita ditawarkan. Semua serba mewah. Bagaimana kita yang orang-orang yang kekurangan lihat kayak gitu? Apa nggak iri? Setelah ini hal yang memang kita harus lihat ya. Makanya kita mesti hati-hati di sini. Kalaupun juga kita diberikan barang mewah, janganlah dipamerkan lah. Kasihan mereka yang nggak punya apa-apa. Mereka jadi apa ya? Ya, hatinya ngiri sekali. Untuk dapat makan sehari-hari susah. Apalagi dapat lihat seperti itu godanya. Jadi membuat orang itu jadi, aduh, bagaimana ya saya seperti dia ini. Itu hedonistik dan kemewahan, kesenangan. Ada juga yang untuk ketenangan batin. Makanya sekarang ini kan yang sangat ngetren di kota Jakarta adalah salah satunya adalah yoga. Tenang batin. Kalau di Jakarta Barat mungkin kurang. Coba kalau di Jakarta Selatan, Mangga Besar ini kurang kali. Ketenangan batinnya kalau Mangga Besar itu cuan ya. Tapi kalau saudara pergi daerah Kemang, daerah Selatan, Pondok Indah, itu ada rumah-rumah yoga. Untuk orang-orang bisa tenang, ketenangan batin. Salah nggak tuh yoga? Bukan masalah salah atau tidaknya. Karena dia lebih mengutamakan kekuatan dari dirinya, bukan daripada Roh Kudus yang membuat dia bisa tenang. Jadi ada dari agama lain, yoga. Jadi memang nggak ada dalam kekristenan kalau yoga itu. Nah ini saudara, godaan-godaan yang sangat banyak yang terjadi. Dan ini semuanya bertujuan untuk menjauhkan kita dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Yang sebenarnya Juru Selamat ini yang memberikan kita kemenangan. Kemenangan itu bukan berarti nggak ada masalah. Kemenangan itu setiap masalah pasti kita atasi. Itu kemenangan. Jadi jangan berdoa, jangan mengklaim seolah-olah doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Jadi nggak ada masalah. Oh enggak, pasti ada masalah. Tidak ada tiap hari kita bebas dari masalah. Pasti ada masalah. Begitu bangun pagi juga ada masalah. Mau tidur pun juga ada masalah. Yang penting bagi kita adalah Yesus memberikan kita kemenangan dari setiap masalah yang ada. Asal kita memang betul jalan bersama Tuhan. Godaan-godaan itu yang membuat juga supaya kita berada dalam cengkeraman penguasa dunia ini. Cengkram. Jadi kita berada dalam ketakutan yang luar biasa. Saat ini lagi ada fenomena yang cukup menarik ini. Itu bunuh diri. Orang yang dulu hebat
sekarang kok bisa berani bunuh diri? Ada yang bilang, wah ini rekayasa. Ya bukan masalah rekayasa. Bunuh diri itu sebenarnya ada spirit. Kenapa? Karena di pikirannya itu, dibilang kamu nggak bisa apa-apa, kamu bodoh, kamu udah pasti gagal, kamu nggak bisa. Ini lebih kamu habiskan aja nyawamu, lebih kamu mati saat ini. Wah itu bagi orang yang bunuh diri itu nggak enak. Ada satu kejadian di Medan. Orang ini masih muda. Dia sering kali pernah mau bunuh diri dan gagal-gagal. Suatu kali ada kesempatan dia bunuh diri. Dan dia bunuh diri dengan cara membakar diri. Kasihan sekali. Jadi bunuh diri itu seperti ada spirit, saudara. Ada spirit yang cukup kuat yang membuat dia kayak putus asa terus. Ada yang bilang gini, biasanya kalau wanita agak nggak berani bunuh diri kalau lompat karena takut sakit. Ya misalnya kayak datang ke mall sampai nanti 5 sampai nanti 6 mau lompat mikir-mikir belum tentu juga. Memang ada juga yang wanita akhirnya lompat juga. Ada juga yang seperti itu. Tapi yang penting bunuh diri itu sesuatu yang memang iblis pakai. Seperti kayak jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Memang sih masalahnya sudah selesai di dunia ini. Tapi di alam baka nggak selesai seumur hidup. Itu lebih parah. Makanya lebih selama kita hidup di dunia ini kita jangan jauh dari juru selamat kita Yesus Kristus. Karena dia memberikan kita kemenangan. Dia memberikan kita pengampunan dosa. Dia memberikan kita bisa dekat dengan pencipta kita. Sebenarnya mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 16. Ada 3 hal yang kita akan bahas bersama dari Hakim-Hakim 6 ini ayat 1 sampai 16. Tapi yang pertama kita akan lihat kondisi keruntuhan hidup umat pemenang. Jadi kita lihat dulu kondisinya. Ayat 1 sampai 6a itu menjelaskan tentang kondisi umat pemenang. Kondisi keruntuhan daripada umat pemenang sendiri. Dalam ayat 1 dikatakan demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Memang tidak dijelaskan kejahatan apa yang dia buat, apa yang mereka buat. Tapi firman Tuhan sangat jelas. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kata jahat di sini artinya satu dosa yang memang betul-betul sengaja dibuat untuk menyakitkan Tuhan. Dan sepertinya bagi mereka ini hanya biasa. Tapi Tuhan katakan jangan menyembah berhala. Tapi mereka tetap mau menyembah berhala. Mereka mau kompromi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang Tuhan sangat benci budayanya. Dan akibatnya Tuhan melihat mereka sangat jahat. Hati mereka jahat di mata Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyerahkan nasib hidup orang Israel ke dalam tangan orang Midian. Wow, ini saudara. Kebiasaan kita. Dosa yang kita pikir itu biasa-biasa saja. Kalau dosa tetap dosa. Tuhan kadang-kadang menegur kita dari hal yang kecil. Tapi kita jangan pikir, nggak apa-apa ini. Ini hanya ya mungkin kebetulan aja terjadi seperti ini, kecelakaan ini. Kita jangan berpikir seperti itu. Kita mulai berpikir kalau ada kecelakaan kecil, apa kira-kira ini teguran Tuhan apa tidak ini? Jangan sampai Tuhan tegurnya dengan lebih keras lagi. Ada apa yang dalam diri kita? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk diserahkan kepada satu masalah. Tapi ini yang lebih mengerikan, Tuhan menyerahkan nasib hidup orang Israel ini kepada orang Midian. Yang dulu mereka kalahkan, sekarang ditaklukkan orang Israel ini. Ini runtuhnya orang-orang Israel selama 7 tahun. Bukan 1 bulan atau 2 bulan. Tapi 7 tahun. 7 tahun itu artinya 7 kali periode mereka panen.
mereka gagal dan gagal sampai mereka sangat melarat. Nanti dalam ayat 6 dikatakan mereka sangat melarat, bukan dikatakan miskin. Bukan hanya melarat aja, tapi sangat melarat. Dan ini sangat menyedihkan, saudara. Karena apa? Dosa. Mungkin kita pikir zaman sekarang kan nggak lain, nggak sama dengan dulu. Kalau dulu kan perjanjian lama. Kalau dulu perjanjian lama itu kan kita bisa memang kalau dosa Tuhan marah, murka langsung. Kalau sekarang ini kan ya nggak apa-apalah, kita kan pasti kita datang ke gereja, kita minta ampun, kita didoakan, pasti dosa kita diampuni. Terus nanti kita buat lagi. Oh iya, kalau kayak gitu ya silakan. Tapi lama-kelamaan Tuhan akan menyerahkan hidup kita kepada masalah yang ada. Coba saudara pikirkan, kalau misalnya saudara biasakan diri saudara dengan hutang. Gampang. Yang penting kan ada kredit. Semuanya ada kredit. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Pinjol. Udah pinjol, udah kredit. Itu namanya Tuhan menyerahkan loh. Betapa menyedihkan kalau keadaan seperti itu. Sampai di depan kita ini dulu ada markas pinjol. Saudara tahu kali itu. Markas pinjol digerebek sama Mabes Polri. Dan itu situasi yang tidak mudah. Makanya jangan sampai jangan kita pernah berpikir nggak apa-apa. Itu nanti lama-kelamaan Tuhan serahkan loh. Median ini saudara, median ini keturunan daripada Keturah. Keturah itu adalah gundik daripada Abraham. Setelah Sarah mati, Abraham ambil perempuan lagi dan itu dijadikan gundik. Dan Median itu salah satu dari anak Abraham. Dan itu jadi berkembang menjadi satu suku bangsa yang cukup nggak terlalu besar sekali, tapi cukup disegani pada saat itu. Dan pada saat itu, waktu Israel pulang dari Mesir, mau masuk ke tanah Kanaan, itu dipakai oleh Balak. Karena Balak itu nggak berhasil menyumpahi, mengutuk daripada bangsa Israel, dipakai oleh Balak, perempuan-perempuan Median, untuk menggoda pria-pria Israel. Dan pada waktu itu banyak orang-orang Israel tergoda dengan kecantikan perempuan-perempuan Median. Mereka main kawin-mawin saja begitu saja, hidup bebas seks pada saat itu. Dan pada hari itu juga Tuhan murka dan mereka dihukum. Orang Israel mati 24.000 satu hari. Dan itu kejadian yang sangat mengerikan. Jadi Median ini satu gambaran. Ini tentang pelacuran, tentang prostitusi, tentang kehidupan seks yang bebas. Dan orang-orang yang terjadi, yang dikuasai, yang terikat oleh roh persinahan, itu akan mengalami hidup yang melarat. Hidup melarat. Dan selalu ada ketakutan secara rohani, maupun secara mental. Itu sebabnya saudara, hati-hati dengan soal persinahan, percabulan, pornografi. Karena itu menyebabkan kita itu akan terjebak dengan kemiskinan. Orang-orang yang terikat dengan perzinahan ini, mungkin ada yang berpikir, nggak apa-apa. Buktinya itu ada yang kondang sekali, selalu didampingi dengan cewek-cewek. Masih tak pakai ramuji ini. Selalu didekati sama cewek-cewek. Nggak apa-apa kok, dia masih masih kaya raya, masih pakai berlian di tangannya. Itu urusan dia. Mungkin Tuhan percayakan dia harta. Tapi jangan sekali-sekali lah saudara main di prostitusi. Diperas habis. Banyak sekali hal-hal yang menyedihkan terjadi seperti itu. Makanya orang-orang yang terikat dengan perzinahan ini akan hidup dalam ketakutan. Orang yang terikat dengan roh perzinahan biasanya suka berbohong. Orang yang suka berselingkuh biasanya suka bohong. Pintar sekali bohongnya lah.
Pinter sekali bohongnya. Oh, lagi rapat. Pulang malam lagi ada bisnis besar ini. Ada yang saja yang bilang kayak gitu. Tapi ya ini hal-hal yang bisa terjadi gitu sih, saudara. Kebohongan bisa terjadi. Dan itu yang membuat dia jadi ada satu ketakutan secara rohani dan mental. Dia nggak bisa dekat dengan Tuhan. Dia nggak bisa dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini. Bagaimana kondisi keruntuhan hidup orang. Dalam ayat 2 dikatakan demikian. Dan selama itu, orang Median berkuasa atas orang-orang Israel. Karena takutnya kepada orang Median itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu goa-goa dan kubu-kubu. Karena mereka kejar. Waktu panen, orang-orang Median dan orang-orang Amalek datang untuk menyerbu, untuk menindas orang-orang Israel. Dan mereka ketakutan. Kalau kita diserahkan kepada satu masalah, satu kondisi seperti ini, betapa beratnya hati kita. Jangan sampai Tuhan serahkan hidup kita kepada orang lain. Biarlah nasib kita, kenapa kita harus taat sama firman Tuhan? Supaya nasib kita ada di tangan Tuhan. Tapi kalau kita nggak taat sama firman Tuhan, kalau kita nggak taat kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan serahkan nasib kita kepada orang lain. Dan itu hal yang sangat menyedihkan sekali sebenarnya bagi kita yang alami. Maksudnya, kenapa kita mau taat sama Tuhan? Taat sama firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan kita lakukan firman Tuhan itu. Supaya nasib kita menjadi baik di tangan Tuhan. Orang-orang Israel ini akhirnya mereka membuat tempat-tempat persembunyian. Di goa-goa, di kubu-kubu. Dan ini jangan sampai membuat kita berada di tempat persembunyian. Kita yang bangun sendiri. Tempat-tempat persembunyian kita tuh kita bangun sendiri. Kita merasa ini alasan kita untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena kita sedang membangun bagaimana supaya kita tetap survive dalam situasi seperti ini. Ini yang seringkali terjadi dan iblis menggoda seolah-olah kita harus bangun survive. Apalagi dengan kondisi, saudara, dalam kondisi pandemik ini, semua orang ingin survive. Semua orang. Ada seorang teman, dia dulu sebelum pandemik, dia banyak sekali tabungannya. Sekarang, dia mau kembangkan bisnis-bisnis yang lain. Dia bilang semua saldo dia, keuangan dia, sudah dibuat untuk bangun perusahaan. Tapi perusahaannya sekarang belum berjalan dengan baik. Dia agak getar-getir. Bagaimana dia bisa survive dalam situasi ini? Jangan sampai perusahaan itu jadi bangkrut. Dan itu bagi dia itu sesuatu yang tidak mudah. Saat ini banyak orang yang memang berusaha bagaimana supaya tetap survive dalam situasi seperti ini. Kondisi yang mulai naik. Ekonomi ini luar biasa loh, saudara. Masalah ekonomi kita. Pangan aja lah. Migor. Bukan mie goreng ya. Minyak goreng. Wow, itu juga sampai orang nggak peduli lagi loh dengan kesehatan sendiri dengan pandemi ini. Begitu dapat yang murah, sikat habis. Kenapa? Karena semuanya sudah dikendalikan oleh kartel. Saudara, ini yang kita perlu doakan loh. Situasi seperti ini kita perlu doakan. Ukraina diserbu, ini harga roti, harga kue-kue akan bisa naik loh. Gas besok udah mulai naik. LPG. Ini bukan untuk ini, saudara. Ini situasi yang kita sedang hadapi. Kita semua dalam keadaan harus bagaimana survive. Tapi bukan situ masalahnya. Kalau kita mau pertahankan survive kita, sehingga kita membangun hidup dalam gua-gua yang kita bangun sendiri, kita nggak akan menikmati kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam ketakutan. Jangan sampai kita hidup dalam gua-gua yang kita bangun sendiri. Harga-harga boleh naik. Harga daging sapi akan jadi 150.000 nanti wajarnya.
Dari 100.000, 120 jadi 150. Apakah kita tetap ada berada dalam ketakutan? Jangan. Lebih baik kita melakukan kehendak Tuhan. Sehingga nasib kita ada di tangan Tuhan. Daripada kita mencoba dengan pikiran-pikiran kita. Sehingga kita akhirnya tidak taat kepada firman Tuhan. Akibatnya kita diserahkan hidup kita ke tangan orang yang tidak takut Tuhan. Itu betapa mengerikan hidup seperti itu. Jadi saudara, kenapa orang-orang Israel ini akhirnya jadi runtuh hidupannya? Runtuhnya hidup orang umat memenang. Karena mereka nggak taat. Dan mereka hidup dalam ketakutan. Goa-goa itu terjadi. Kita bisa buat. Untuk tetap dalam survive, kita bisa survive itu. Kita bisa buat apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Kita juga bisa buat goa-goa kenyamanan. Goa kenyamanan. Dan saat ini justru orang-orang muda itu berada di sini. Goa kenyamanan. Goa tidak mau repot. Tidak mau ribet. Wow, ini saya pikir ini situasi yang memang yang kita perlu tahu, saudara. Kita perlu mengerti. Kadang hidup ini bukan nggak mau repot, kadang hidup ini bisa jadi repot. Jadi kita harus tetap siap kemungkinan terjadi perubahan. 3 tahun lalu saya sudah mulai berpikir, saya sudah mulai search di internet, bagaimana ya kira-kira ya, kalau menjelang penderitaan, jelang nanti Tuhan Yesus datang, orang-orang Kristen ditindas, dianiaya hebat-hebatan. Dan kita akhirnya kehilangan banyak hal. Apa yang terjadi? Apa yang kita siapkan? Kenyamanan. Itu adalah goa yang kita bangun. Saya bukan anti kenyamanan. Tapi lebih baik jangan kita bangun kenyamanan kita dengan kita tidak taat pada firman. Justru waktu kita taat pada firman, itu membuat kita jadi lebih nyaman, lebih tenang. Saya lihat orang-orang Ukraina, mereka sekarang ini di bawah tanah, di stasiun kereta api bawah tanah, mereka nyanyi. Stasiun kereta api bawah tanah, mereka nyanyi. Mereka saling menguatkan. Ada yang saling berdoa. Mereka nyanyi. Bahkan beritanya yang terbaru, mereka saat ini kekurangan Alkitab. Saya pikir, kok kekurangan Alkitab kan ada di gadget. Mungkin gadgetnya itunya udah dibom kali, menaranya kali, BTS-nya. Sehingga tidak bisa ini. Tapi itu sebabnya kenyataan yang ada, saudara. Mereka berada, kenyamanan mereka berada pada saat mereka saling menguatkan. Kadang-kadang kenyamanan yang kita bangun adalah kenyamanan untuk diri kita. Dan kita tidak peduli sama orang lain. Itu betapa menyedihkan kalau kita mengalami seperti itu. Kalau kita mengalami masa-masa yang sulit seperti di Ukraina itu, bagaimana kita bisa saling menguatkan? Mereka berdoa di tengah-tengah jalan loh, mereka berdoa. Ada fotonya, mereka berdoa di tengah-tengah jalan, mereka berlutut bersama-sama, berpegangan tangan. Ada 4 orang, 5 orang, mereka berdoa bersama-sama. Nggak mengenal gereja. Kamu dari gereja mana? Kamu dari gereja mana? Sana yang kuat, yang besar adalah gereja Ortodoks. Yang sebenarnya dulu sama-sama dari Rusia. Tapi mereka memisahkan diri pada saat gereja Ortodoks Rusia itu menekankan doakan Putin. Dan mereka nggak mau mendoakan Putin. Ini situasi yang ini. Makanya kenyamanan yang kita harus bangun bukan kenyamanan untuk diri kita. Tapi kenyamanan yang kita bangun adalah apa yang kita buat untuk orang lain supaya kita saling menguatkan. Itu namanya persekutuan. Persekutuan. Kita perlu bangun seperti itu, saudara. Kedua, yang kenyamanan yang sering kali tergoda kita untuk masalah yang terjadi adalah goa kemapanan ekonomi. Kemapanan ekonomi. Saya harus mapan dulu dong. Ekonomi saya harus mapan dulu. Saya harus kuat dulu.
supaya saya tetap bisa punya masa depan. Nggak salah punya perencanaan masa depan. Tapi mari belajar. Kalau kita taat kepada firman, Tuhan akan buat ekonomi kita juga mapan. Tuhan nggak akan membuat kita kekurangan kok. Tuhan tidak akan membuat kita jadi ngemis-ngemis. Itu yang Daud saksikan dalam Mazmur 37. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi tidak pernah aku lihat orang benar meminta-minta roti. Anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Mazmur 112 dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anaknya akan perkasa di muka bumi. Artinya apa, saudara? Kalau kita ingin mendapatkan kemapanan ekonomi, jangan berpikir seolah-olah kita harus kuat dulu untuk diri kita. Mari kita lihat, letakkan ekonomi kita itu pada kehendak Tuhan. Apakah dengan keuangan kita juga melakukan ini dalam rencana kehendak Tuhan apa tidak? Setelah kita pikir, coba kita lihat dalam perjanjian lama. Orang-orang Israel dalam perjanjian lama itu menyimpan harta bendanya bukan di rumah. Sebagian memang ada di rumah. Tapi mereka itu simpannya apa? Emas-emasnya itu mereka simpan itu di bait Allah. Makanya musuh-musuh Israel, kalau perang sama Israel, bukan serang istana rajanya, bukan. Serang bait Allah. Untuk mengambil emas-emasnya dari situ. Makanya itu bait Allah pada waktu itu setelah dibangun oleh Salomo, karena memang Daud itu membangun bait Allah itu luar biasa punya perencanaan. Bagaimana semua harus dilapisin sama emas. Semua barang-barangnya dari emas dan semua disimpan di situ. Itu jadi kekayaan. Kenapa seperti itu? Konsep apa yang terjadi pada saat itu? Konsepnya karena mereka tahu, orang-orang Israel tahu emas, harta kekayaan itu karena ada dalam rencana Tuhan. Israel tahu bahwa pada dalam perjanjian lama itu kalau kita diberikan harta, itu tetap harus dalam rencana Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi, keinginan Tuhan itu yang terjadi. Bukan untuk diri sendiri, tapi bagaimana? Karena harta itu milik Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa itu sebenarnya milik Tuhan. Dan kalau kita letakkan itu pada rencana Tuhan, maka kita akan mengalami kemapanan ekonomi. Kenapa harus direncanakan dalam kehendak Tuhan? Analoginya sih sebenarnya sederhana aja sih. Kalau burung taruh di air, mati dia. Dalam air. Ikan taruh di sarang sangkar burung, mati juga. Letakkan itu pada tempatnya, pada habitatnya. Karena kekayaan bangsa-bangsa ini harus diletakkan pada kehendak Tuhan. Kekayaan kita, ekonomi kita harus pada kehendak Tuhan. Bukan pada apa yang saya butuhkan. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan kasih hikmat bagi kita bagaimana mengelola keuangan yang ada. Tapi jangan sampai kalau kita mengabaikan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, semua rencana kita dibatalkan oleh Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Amsal katakan demikian. Itu sebabnya saudara, hati-hati dengan kita membangun kemapanan ekonomi yang hanya asumsi sendiri. Mari kita letakkan bagaimana kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita lakukan kehendak Tuhan. Ada juga yang keluarga yang aman dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi hampir sama dengan ekonomi. Yang penting keluarga saya baik-baik dulu, sehat-sehat dulu. Nggak salah. Nggak salah. Tapi jangan sampai kita nggak peduli sama orang lain gitu loh. Nggak pusingin dengan orang lain. Nggak pusingin dengan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai. Karena memang kalau kita mengasihi keluarga kita juga mengasihi orang lain. Hukum kedua dikasih apa? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya sama. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, sama letak posisinya. Jadi kalau kita mengasihi keluarga kita juga mengasihi orang lain yang memang betul-betul melakukan kehendak Tuhan. Yang sama-sama. Goa yang ketiga goa yang berikutnya adalah goa yang tidak mau konflik. Jadi maunya aman semua.
Tunggu dulu. Kadang perlu juga konflik loh. Misalnya suami nggak setuju dengan pendapat istri atau istri nggak setuju dengan pendapat suami. Apakah harus diam-diam aja? Daripada konflik, dua dia diam aja deh. Enggak. Kadang kita perlu konflik. Kenapa? Karena dengan konflik kita bisa memperbaiki situasi yang ada, sistem yang ada. Perlu ada satu konflik. Tapi bukan berarti konflik terus ya. Makanya itu namanya konflik management. Perlu ada di manage bagaimana konflik itu mencari jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Orang-orang yang tidak mau konflik itu membahayakan sekali. Apalagi laki-laki nih, kalau istrinya dominan. Jangan pernah jadi laki-laki yang lembek. Habis dia kalau saya ngomong satu kalimat, dia ngomongnya 25 kalimat. Ada yang kayak gitu, saudara. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, engkau membiarkan dirimu dikuasai oleh roh Ahab, pria yang lemah. Dan kau membiarkan istrimu menjadi istri yang dikuasai oleh roh Isabel, yang mengatur, yang mengendalikan semuanya. Dan itu akan menimbulkan konflik-konflik yang besar. Itu nggak seimbang. Makanya suami harus punya otoritas. Istri mendukung suami. Bukan otoriter ya. Otoritas itu ada di tangan suami. Suami adalah kepala. Kepala, bukan istri adalah kepala. Suami yang menentukan arahnya kemana. Dan istri tinggal menumpang apa yang terbaik bagi keluarga. Sebenarnya tidak boleh kita nggak mau konflik, kita harus konflik. Harus ada sesuatu yang memang harus terjadi. Makanya istri-istri kalau misalnya suamimu lemah, jangan biarkan dia lemah. Konflik. Ayo galak, marah. Ada suami-suami yang nggak bisa marah. Memang betul, ada suami-suami yang nggak bisa marah. Dia maunya ya lembut. Tapi kalau istri biarkan suami lemah kayak gitu, kasihan, menderita. Makanya harus suami itu harus didorong, punya sikap yang tegas. Sesungguhnya saudara, goa-goa ini membahayakan. Kalau kita bangun goa-goa ini, mari kita lihat dalam ayat 3 sampai ayat 6. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Makanya kondisi keruntuhan hidup orang umat pemenang ini dalam ayat 3 sampai ayat 6. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian. Jadi menabur. Orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur. Dan lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Kondisi yang terjadi. Karena ketidaktaatan, akhirnya Tuhan serahkan nasib umat Israel, umat pemenang pada orang Midian. Sangat melarat. Saya nggak bayangkan ya kalau sangat melarat itu bagaimana. Mungkin gambarnya sederhana di Kali Baru. Yang itu sampah begitu banyak sekali. Kali itu. Mungkin itu boleh dikatakan melarat. Karena mereka masih punya handphone. Tapi kalau sangat melarat, makan aja susah. Waduh, ini kondisi yang sangat yang terjadi. Yang kedua yang kita lihat sini. Bagaimana reaksi umat pemenang dan Allah penyelamat. Jadi kita akan lihat bagaimana reaksi umat pemenang dan Allah penyelamat. Dalam ayat 6b dan ayat 7 dikatakan demikian, ayat 6b. Lalu berserulah orang Israel
kepada Tuhan. Dan ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, karena orang Median itu. Jadi berseru. Orang Israel berseru, berteriak, berdoa, Tuhan tolong kami udah gak tahan lagi. Tapi saudara perhatikan, pada saat itu Tuhan gak katakan, iya aku tolong kamu dengan kirim malaikat. Enggak. Ada prosesnya. Ada waktunya. Untuk sampai terjadi pembebasan dari Tuhan kepada orang Israel. Jadi mereka harus tahan menderita. Mereka waktu sudah melarat, sudah sangat melarat, mereka berteriak, mereka berseru, minta tolong, dan Tuhan tidak langsung tolong. Ada proses waktunya. Dan kita perhatikan sini, waktu mereka berteriak seperti itu, Tuhan, ada waktu Tuhan untuk bisa menolong. Jadi butuh waktu. Nah, tidak sedikit orang kalau lagi dalam tertekan, berteriak kepada Tuhan. Dan waktu mereka berdoa, berteriak, berseru pada Tuhan, mereka pikir supaya Tuhan kirim bantuannya sekarang. Enggak. Orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan, enggak langsung hari itu juga Tuhan kirim. Waktunya bisa lama, bisa cepat. Tergantung bagaimana kehendak Tuhan di sini. Kadang Tuhan enggak langsung tolong. Tapi Tuhan butuh proses yang kita alami. Orang-orang yang mengalami penderitaan seperti ini, ada butuh proses yang dialami. Bersyukurlah kalau kita satu hari ditolong oleh Tuhan. Bersyukurlah kalau pada waktu kita punya lagi kekurangan makanan di rumah, tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu. Waktu kita buka pintu, nggak ada orang. Tapi kita lihat di bawah ada makanan. Bersyukurlah kalau ada yang kayak gitu. Tapi jarang terjadi seperti itu. Jarang terjadi seperti itu. Bersyukur kalau saudara lagi dalam keadaan sulit dan saudara berdoa supaya ada pertolongan Tuhan. Tiba-tiba ada tetangga yang kita nggak kenal dan dia bilang, Pak, Ibu, ini ada makanan. Terus mungkin kita tanya, kok Bapak Ibu bagaimana? Iya nggak tahu, saya tiba-tiba di hati saya mau menolong aja, mau kasih. Ya bersyukur kalau ada kayak gitu. Tapi pertolongan Tuhan itu juga ada butuh waktu. Waktu orang Israel berseru, Tuhan bertindak. Apa yang dia lakukan, reaksi Tuhan? Pertama mari kita perhatikan dengan seksama apa yang Tuhan buat bagi umatnya. Dalam ayat 8 sampai dengan ayat 10. Tuhan mengutus hambanya untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi ada nubuatan, ada nabi yang berkata-kata pada bangsa Israel. Ada orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Oke, saudara, firman Tuhan atau nubuatan yang saudara terima, jangan pikir, itu terlalu jauh, itu bukan saya banget. Jangan. Tapi kadang Tuhan pakai orang lain untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita memperhatikan firman Tuhan itu. Dalam ayat 8 dikatakan demikian. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata pada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Ayat 9, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Artinya gini saudara, Tuhan menegur, Israel, kenapa kamu gak perhatikan firmanku? Tuhan menghendaki harus ada perubahan dalam hidup kita. Sikap hati kita untuk betul-betul bertobat, berubah. Seringkali yang kami sedih kalau misalnya ada orang lagi susah, dia telepon, Pak, kok tolong dong ini, doakan ini. Tapi dia gak mau berubah. Oh, betapa beratnya hati kami juga untuk menolong dia, mendoakan dia. Kenapa? Perubahan pertobatan itu bukan untuk saya. Untuk dia kok. Jadi kalau kita lagi tertindas, bertobat. Kalau hidup kita lagi berantakan, bertobat. Kalau kita lagi ada masalah, walaupun itu kelihatannya kecil, lebih baik bertobat.
Lebih bertobat. Karena pertobatannya itu membantu diri kita sendiri. Orang Israel waktu berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mengendaki, kamu gak mendengarkan perkataanku. Maka kamu harus bertobat. Dan Israel pada waktu, iya mau bertobat. Iya, pada saat mau bertobat itu, baru Tuhan bertindak. Bertindaknya apa? Dia pakai orang lain, dia siapkan orang lain untuk menolong bangsa Israel. Saya ingin angkat cerita tentang Musa. Waktu Israel ditindas oleh Mesir, jadi budak Mesir. Mereka menjerit kepada Tuhan. 80 tahun tuh orang Israel nunggu pertolongan Tuhan. Saudara bisa bayangkan 80 tahun. Ya, ibu kemarin 72 ya. 70 ya. 70. Masih 10 tahun lagi. Saudara bisa bayangkan 80 tahun. Betapa beratnya itu situasi seperti itu. 1 tahun aja udah berat. 6 bulan aja udah berat. Tapi ini 80 tahun. 80 tahun bagaimana caranya? Sebenarnya Tuhan tahu ini. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia tahu apa yang terjadi bagi umatnya. Bagi kita. Makanya sebelum itu terjadi, Tuhan sedang siapkan orang-orang lain. Dan yang Tuhan siapkan saat itu adalah Musa. Tapi Musa ini ngeyel. 40 tahun pertama jadi didik dalam keluarga Firaun untuk jadi pemimpin yang hebat. Dia punya pengaruh yang hebat. Tapi dia dengan cara dia sendiri. Akibatnya Tuhan tunda lagi jadi 40 tahun lagi. Tambah 40 tahun lagi jadi 80 tahun. Baru dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi betapa lamanya. Cara yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali Tuhan sebenarnya saat ini saudara. Banyak orang lagi susah. Sekarang yang jadi pertanyaannya. Apakah kita mau gak dipakai Tuhan menolong orang yang lagi susah? Kadang yang jadi pertanyaan saya gini saudara. Kenapa ya waktu pandemik ini ada yang kena COVID tapi bisa lewat. Makanya bisa tetap survive, bisa hidup sampai saat ini. Tapi ada juga orang yang kena COVID meninggal. Pertanyaannya gini sih. Kalau saya bisa hidup sampai saat ini, kira-kira apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya? Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Oh enggak, saya harus capai sukses saya. Tuhan menghendaki engkau sukses. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah gini saudara. Adakah orang yang saya harus bisa tolong saat dia menjerit minta pertolongan Tuhan? Saat dia betul-betul mau bertobat, mau mencari jalan keluar dari Tuhan. Dan ini yang kami juga doakan. Dan akhirnya Tuhan pertemukan dengan beberapa orang yang memang kami lihat orang ini betul-betul bertobat dan memang mau ditolong oleh Tuhan. Dan pada waktu ditolong, mereka tuh betul-betul mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dalam situasi seperti ini. Apakah kita juga akan punya berpikir seperti itu? Jadinya saudara, untuk apa kita hidup sampai saat ini? Kan kita sehat, kita kuat, imun kita lagi kuat ini. Makanya COVID itu nggak mampu dalam tubuh kita. Apalagi udah 5 booster lagi. Tenang, yang belum 6 bulan bisa booster kok. 3 bulan aja bisa booster. Yang 3 bulan aja bisa booster. Nanti kalau sudah vaksin ketiga bisa booster lagi, vaksin lagi yang keempat. Tapi yang jelas saudara gini saudara, jangan berpikir seolah-olah kita ini hidup karena kehebatan kita. Kita ini ada ini untuk apa sih saat ini? Kan kita harus besarkan anak kita. Kita harus gedekan anak kita ini. Nanti kalau dia udah nikah, kalau dia sudah nikah tuh apa lagi? Nanti jaga cucu. Kalau cucunya udah besar, ya kan antar dia cucu ke sekolahan. Wah, itu terlalu cetek. Itu apa sih kita hidup sampai saat ini? Tuhan lagi cari orang-orang seperti Gideon ini, saudara. Mau nggak orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan
untuk bangkit menolong orang-orang yang lagi susah saat ini. Tuhan lagi cari, saudara. Makanya yang ketiga yang kita lihat di sini adalah bagaimana kita mau dipulihkan oleh Tuhan, jadi penakut menjadi pemenang. Kita semuanya sebenarnya penakut, saudara. Seperti Gideon ini penakut, dan kita juga sebenarnya orang-orang penakut. Untuk menghadapi situasi kayak gini kita juga bingung, ini mau buat apa? Tapi saudara tahu nggak, kalau kita dipilih Tuhan, kita sampai saat ini ada hidup bisa sampai saat ini, sebenarnya ada rencana Tuhan yang sangat besar untuk memulihkan orang-orang yang sedang runtuh hidupnya, keluarga, komunitas yang sedang runtuh hidupnya. Itu Tuhan sedang mencari orang-orang seperti ini. Apakah kita pikir, itu kan Gideon, istimewa di mata Tuhan. Saya nggak istimewa. Oh saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang memang mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun itu hal yang kecil, mungkin untuk satu komunitas kecil atau komunitas besar, sama aja di mata Tuhan. Tapi yang jelas, mau nggak kita dipakai? Orang yang sedang mau bunuh diri, supir Transjakarta itu di jembatan 3, tiba-tiba dia lihat ada cewek mau bunuh diri, mau lompat. Dia coba ini, dia tolong. Karena bisa mengalami seperti itu. Hal-hal yang nggak diduga yang terjadi. Dan akhirnya supir Transjakarta ini dapat penghargaan dari gubernur. Ada cara-cara Tuhan yang bisa membuat kita bisa menolong orang yang sedang hancur hidupnya. Seperti Tuhan memilih Gideon ini. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan Gideon ini, si penakut, menjadi pemenang. Yang pertama kita lihat di sini dalam ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk dekat di bawah pohon tarbante di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dari tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon ini penakut juga. Dan dalam yang pertama di sini, apa yang Tuhan pulihkan dalam kehidupan Gideon ini? Tuhan pulihkan, dia berikan identitas baru kepada Gideon. Dalam ayat 12, katakan demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, kepada Gideon ini, demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bagaimana mungkin dia menjadi pahlawan yang gagah berani, dia sendiri jadi takut kok saat itu. Tapi Tuhan katakan, kau punya identitas baru sebagai pahlawan yang gagah berani, yang perkasa. Gideon juga kaget waktu mendengar itu. Sehingga dia berpikir, apa mungkin saya bisa jadi pahlawan gagah berani? Kenapa orang ini menyebut aku gagah berani? Dia belum tahu bahwa ini Tuhan. Kalau malaikat Tuhan, itu kalau malaikat Tuhan M-nya kecil, itu malaikat ciptaan Tuhan. Tapi kalau malaikat Tuhan M-nya besar, itu Tuhan Yesus yang datang. Makanya dalam kitab Hakim-Hakim itu Tuhan Yesus banyak menampakkan diri sebagai malaikat Tuhan yang M-nya besar. Itu sebenarnya waktu Tuhan Yesus katakan, engkau ya pahlawan yang gagah berani. Artinya Tuhan katakan, kamu punya identitas yang daripadaku. Aku punya rencana hidup besar dalam hidupmu. Dan aku percayakan kepadamu, karena engkau punya identitas. Saudara-saudara kita bahwa kita ini orang-orang yang lebih dari para pemenang. Roma 8 itu katakan bahwa Yesus menetapkan kita menjadi orang-orang yang lebih dari para pemenang. Kita ini orang-orang yang perkasa di muka bumi. Kenapa kita mengabaikan janji Tuhan itu? Kita pikir janji Tuhan itu hanya tertulis, bukan hidup dalam diri kita. Mari kita belajar. Ada identitas yang jelas kita di mata Tuhan. Kita hidup, kita pelayanan, kita melakukan sehari-hari. Sebenarnya identitas kita itu jelas sekali. Yesus katakan identitas kita, salah satu identitas kita, Tuhan Yesus katakan demikian kepada orang-orang yang mendengar. Dan kepada murid-muridnya, pada orang-orang percaya pada saat ini. Kamulah garam dan terang dunia. Kamulah garam, itu identitas.
Kita bisa mempengaruhi banyak orang. Bagaimana hidup kita bisa mempengaruhi banyak orang? Minimal dari keluarga. Dari keluarga kita minimal dari gereja minimal dari tempat-tempat kerja kita. Dari tempat-tempat kerja kita mulai mempengaruhi orang lain juga. Bisa kita buat seperti itu. Makanya ini kesempatan yang luar biasa saat ini. Jangan sampai kita mempengaruhi hal yang negatif. Jangan sampai dunia itu mempengaruhi kita dari hal yang negatif. Jadi mari kita mulai berpikir, kita ini punya identitas yang jelas dari Tuhan, garam dan terang dunia. Mulai pengaruhi dunia ini. Saudara, jangan kita merasa bahwa kita ini orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti apa-apa. Asal kita mau berjalan bersama Tuhan, kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa menolong banyak orang. Sebenarnya identitas itu penting. Identitas yang dari Tuhan bagi kita. Kita harus dapatkan siapa diri kita. Saya hanya karyawan biasa. Saya hanya lulusan SMA. Saya lulusan S1. Saya hanya biasa-biasa saja. Enggak, saudara. Sekalipun kau berlatar belakang bagaimanapun juga, engkau itu luar biasa. Ada rencana Tuhan yang besar untuk menolong orang lain. Mari kita mulai berpikir, siapa Tuhan yang aku bisa tolong? Yang hidupnya hancur, yang hidupnya butuh pertolongan Tuhan. Saudara yang dipakai Tuhan. Saudara yang akan dipakai Tuhan. Yang kedua yang kita lihat di sini, yang Tuhan pulihkan pada Gideon. Tuhan mengutus Gideon melampaui kondisi keluarganya. Dalam ayat 14 dikatakan demikian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi pergilah. Tuhan berpaling. Kata berpaling ini bukan Gideon ada di situ terus dia begini, enggak. Berpaling itu artinya gini. Gideon ada di sini lagi ngeliat Tuhan, malaikat Tuhan, terus Tuhan berpaling jadi dia lihat matanya langsung. Jadi ada hal yang sangat serius yang Tuhan sampaikan, pergilah dengan kekuatanmu ini. Wow, saudara, artinya Tuhan tahu bahwa Tuhan mengutus dia. Jadi kekuatan yang Tuhan mau buat bagi kita karena Tuhan yang mengutus saudara. Di tempat di mana saudara bisa menolong orang lain. Tapi Gideon ini katakan, ya Tuhan, ini kan keluargaku, keluarga yang paling kecil, keluarga yang terbelakang, yang dari suku terbelakang, yang nggak dianggap. Tapi Tuhan katakan, aku mengutus engkau. Kalau kata mengutus, berarti ada kuasa penuh dari Tuhan. Tahukah saudara, dimanapun saudara berada, sebenarnya Tuhan memberikan engkau kuasa penuh sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Mulailah pengaruhi orang-orang yang ada di sekitarmu. Mulai pengaruhi dengan Injil, dengan firman. Karena orang-orang seperti ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Mulailah pengaruhi mereka. Dan kalau zaman sekarang ini kita jangan bawa-bawa agama. Kan kalau agama itu kan ya masing-masing aja. Ini bukan masalah agama kok, saudara. Ini masalah pengampunan dosa dan pertobatan. Setiap orang membutuhkan pengampunan dosa daripada Tuhan. Kalau kita biarkan dia sesat, kita biarkan dia merasa nggak dekat dengan Tuhan, kita tuh jahat di mata Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bukan untuk kita. Bukan hanya untuk kita saja. Dia mati di kayu salib untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mati bukan untuk orang Kristen. Tuhan Yesus mati untuk umat manusia. Tapi kalau kita mulai memasang tembok,
antara kita dan dia, itu jahat di mata Tuhan. Sampai kita nggak berani beritakan Injil. Saya kalau ada kesempatan beritakan Injil, saya kesempatan beritakan Injil. Kenapa melalui peranan media itu podcast saya berani? Karena saya tahu bahwa yang nonton ini bukan hanya orang Kristen. Beritakan. Beritakan Injil. Beritakan tentang keselamatan. Beritakan tentang pengampunan dosa. Beritakan tentang jalan keluar yang Tuhan berikan. Karena banyak sekali kejadian-kejadian di dunia ini membuat orang takut. Banyak sekali. Kemarin yang Pak Richard itu bagus sekali sebenarnya. Jangan sampai membiarkan anak-anak kita itu diserahkan kepada YouTube dan TikTok. Itu bagus sekali. Kalau kita serahkan anak-anak kita kepada YouTube dan TikTok, nanti Tuhan serahkan anak kita pada YouTube dan TikTok. Habis hidupnya nanti. Nah, ini yang kita harus belajar, saudara. Tuhan sedang mengutus kita. Yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memastikan penyertaannya kepada Gideon. Dalam ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ini yang membuat Gideon jadi takluk kepada Tuhan. Dan dia tahu, dia taat kepada Tuhan. Dia betul-betul taat kepada Tuhan secara mutlak. Makanya pada waktu Gideon pertama kali memilih pasukannya, Pak Israel itu, ada 32.000. Ada 32.000. Sedang berhadapan dengan 30 ribuan orang-orang Midian pada saat itu. Tapi Tuhan katakan kepada Gideon, itu terlalu banyak. Sekarang kamu bilang sama orang-orang mereka Israel, hei kalian kalau yang masih penakut, pulang aja. Tinggal 10.000. Waktu lihat 10.000, ngeper juga sebenarnya Gideon ini. 10.000 berperang melawan 30 ribuan, kalah. Akhirnya Tuhan katakan apa lagi? Ini masih terlalu banyak. Coba diuji dengan waktu minum air. Ada yang minum air seperti, ya maaf, kayak anjing minum air dari air itu kan, dijilat, tapi nggak perhatikan kiri kanan. Ada yang hanya lihat waktu ambil air itu di kali itu sambil lihat kiri kanan mengawasi. Dan yang sisa, yang terpilih 300. Bagaimana mungkin 300 melawan 30 ribuan orang? Parah. Strategi perang bagaimana saat ini? Parah sekali. Tapi Gideon tetap taat kepada Tuhan. Dan Tuhan betul-betul membuktikan. Saudara, mungkin kita berpikir cara-cara kita nggak ngerti. Ini nggak bisa ini nggak bisa. Ini nggak mungkin nih. Tapi saya ingin katakan, kalau Tuhan pimpin, percaya aja lah dengan pimpinan Tuhan. Jangan pikir kita nggak biasa seperti orang lain lakukan. Tuhan bisa buat kok. Kita bisa memberkati banyak orang dengan cara yang sederhana. Tuhan bisa buat. Tuhan juga bisa buat dari status WA kita yang kita ada kata-kata firman Tuhan yang kita bagikan. Mungkin kita nggak tahu kata-kata itu waktu ada orang yang membacanya, tiba-tiba orang itu betul-betul, wah saya diberkati. Saya dihibur. Saya tahu saya harus dekat dengan Tuhan. Mungkin waktu saudara bertanya demikian, waktu orang itu berbicara pada saudara, oh puji Tuhan, Tuhan bisa pakai saya juga. Saudara, bisa apapun yang kita bisa buat dengan cara yang sederhana, Tuhan bisa pakai kita untuk memberkati banyak orang. Mari saudara, runtuhnya umat pemenang ini membutuhkan peranan saudara dan saya. Seperti Gideon. Kita jadilah di Gideon masa kini. Yang mau dipakai oleh Tuhan. Yang dipilih oleh Tuhan. Yang dipulihkan identitas kita. Bahkan kita menjadi yang Tuhan mau betul-betul menyatakan bahwa dia menyertai kita. Dia berikan otoritas penuh kepada kita. Untuk kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin.